Kita sekarang lagi berada di depan Kejaksaan Negeri Lahat. Ada aksi dari Gemapelah. Jadi masih banyak langkah-langkah yang harus kita tempuh, kawan-kawan. Hidup mahasiswa! Hidup masyarakat semangat! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Pak Kejaksaan, pegawai Kejaksaan, aparatur yang ada di Kejaksaan Negeri Lahat, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesekian kali dan berkali-kali kami datang dan hadir di depan kantor Kejaksaan Negeri Lahat, bukan tanpa alasan. Kami datang dan hadir di depan Kejaksaan Negeri Lahat ini karena kami selaku masyarakat menagih dan menanyakan serta menuntut keadilan. Kami dari masyarakat Gunung Karto hari ini datang ke depan Kejaksaan Negeri Lahat, kantor Kejaksaan Negeri Lahat, bukan serta-merta langsung datang demo, aksi, akan tetapi kami sudah berulang kali mencoba lewat mediasi, berkonsultasi, menanyakan perihal daripada tindak lanjut perkara korupsi yang terjadi di desa kami. Dulu nilai Rp23.602.000 hasil audit inspektorat terkait rehab jembatan beton yang ada di desa Gunung Karto dinyatakan tak signifikan, dianggap tidak signifikan karena kekecilan, tidak masuk akal, biaya perkara lebih besar daripada kerugian negara, lalu tidak bisa dilanjutkan ke tingkatan selanjutnya. Hari ini kami tagih 217 juta. Apalagi yang menjadi alasan Kejaksaan Negeri Lahat? Benar, memang sudah menjawab lewat pertanyaan kami. Kalau saudara-saudaraku dari Gunung Karto ditambah 2016 ditambahkan 2019 kemudian ditambahkan 2020, iya 200-nya tuh mencapai 217 juta. Akan tetapi itu bukan satu anggaran, Pak. Bapak-bapak, aparatur yang ada di Kejaksaan Negeri Lahat, perbaiki nalar bapak-bapak. Mohon kiranya bapak-bapak perbaiki. Bukankah kami sudah menanyakan dengan alasan MOU 3 lembaga? Kami menagih dan kami tidak menerima MOU yang Bapak maksudkan bisa mengalahkan undang-undang. Betul tidak, kawan-kawan? Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 mengatakan bahwa pengembalian tidak menghilangkan delik pidana. Itu yang kami tagih. Jangan kami masyarakat dipermainkan, saling lempar di Kejati, menunggu kejelasan dari Kejari menunggu perintah dari Kejati. Padahal mutlak Kabupaten Lahat adalah hak kewenangan wilayah Kejari Kabupaten Lahat. Betul tidak? Kami sudah berulang kali hadir di sini dan tak mungkin berhenti sampai kapanpun sebelum ada kejelasan. Bukan
Dan mungkin kami akan menyusun langkah-langkah selanjutnya. Jikalau kami tidak menerima atas keputusan dari Kabupaten Lahat yang telah menutup perkara terkait korupsi dana desa Gunung Karto, kami akan menempuh jalur lain. Tapi kami jangan dibuat ngambang. Ketika kami mintakan itu, dijawab tidak bisa. Menunggu. Apa yang ditunggu? Jadikan Pak Kades ATM-mu. Ya enggak? Coba perbaiki nalar-nalar bapak-bapak. Dengan bapak ucapkan kata-kata seperti itu, bukankah bapak-bapak telah mengajarkan kepada siapapun yang ada di Kabupaten Lahat agar silakan korupsi, tapi jangan gede-gede, kisaran 100 hingga 130 juta aja setahun, sehingga tidak signifikan. Kalau tak signifikan, baca balik-balik, gak usah ditindaklanjuti karena dianggap tidak signifikan. Pak, dicari. Kami masyarakat dengan susah payah mengajukan tindakan bank dengan nilai hingga ratusan juta. Sulit sekali, Pak. Padahal tiap bulan itu harus ngangsur, harus bayar cicilan. Kok dana desa dijadikan seperti itu? Yang bayarnya silakan angsur 2 tahun dibayar 1 juta dulu. Enak kali. Perbaiki nalar-nalar Bapak. Kami masyarakat bodoh aja, nalarnya tak seperti itu. Sekali lagi kami katakan, kalau hari ini tidak ada kejelasan terkait kasus yang menimpa di desa kami, 217 juta, 78.000 sekian, kami minta ketegasan. Kalau tidak, maka tolong dengarkan yang berada di Kejati. Dan hari ini kawan-kawan di Kejati pun berorasi. Aksi minta copot itu Kajari Kabupaten Lahat. Kejari Kejaksaan Negeri Lahat sudah kotor, tak suci lagi, tak sesuci nama Pak Kajari. Pak, itu amanat dari orang tua kita. Bikin nama sebagus-bagusnya, yang artinya suci, biar anaknya nanti melakukan hal-hal yang suci, bukan hal-hal yang mengotori. Betul? Copot Kajari Lahat, karena Kejaksaan Negeri Lahat sudah kotor dan tak sesuci nama Kajari. Hari ini kita menuntut apapun yang terjadi, dan kami sudah tidak termakan apa-apa lagi. Kalau istilah dusun dendeli, kalau istilah Indonesia ditakut-takuti, gak bakalan takut. Sedikit pun gak bakalan takut. Malah kami mengharapkan, kapan kami ditahan? Betul tidak? Kapan kami ditahan? Kalau memang tindakan kami ini salah, kalau memang tindakan kami ini dianggap berontak, tangkap kami. Tangkap kami. Bukankah bapak-bapak sudah hafal dan tak perlu mencari-cari lagi, sudah hafal dengan wajah-wajah kami? Ini yang lagi ngomong namanya Iskandar Dinata, yang tadi DK, dan sudah hafal. Kalau ini salah tindakan kami, tangkap Pak, tangkap. Bila perlu tembak. Kalau salah, hari ini yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Kita atau mereka? Tuhan salah. Siapa yang salah? Kita atau mereka yang berada di dalam sana? Kalau ini ada kejelasan, sebagaimana yang dikatakan aturan Pak, aturan yang mana? Emang kami tidak paham dengan MOU 3 lembaga? Paham Pak, kami ini orang-orang yang mau belajar. Paham aturan itu. Oleh karena itulah kami tetap lagi dan lagi mendatangi Kejaksaan Negeri Lahat. Ini pagar tertutup, itu artinya kita nggak boleh masuk. Tapi bagaimanapun usaha kita bisa masuk, betul?
kepada kami yang benar. Silakan, kawan-kawan sampaikan. Cek, biar sama-sama bergerak. Ayo kita hadap sini kawan-kawan. Itu Kejari, digembok. Hari ini perlu bapak-bapak ketahui, Bapak yang negara membuat institusi yang namanya Kejaksaan Negeri bukan untuk menyebarkan asumsi-asumsi yang tanpa dasar. Ketika ada masyarakat yang mempertanyakan bagaimana tindak lanjut dari laporan, ketika itu juga Kejari Lahat menduga bahwa banyak ada gerakan perlawanan dari oknum yang dibiayai oleh korupsi. Hanya saja hal itu hanyalah kalimat dugaan yang tanpa dasar yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat. Hari ini kami menantang, apabila memang iya terdapat oknum masyarakat yang dibiayai oleh koruptor, kami menantang Kejaksaan Negeri Tinggi Lahat, Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat untuk menindak oknum yang dibiayai tersebut. Karena di situ sudah terdapat gratifikasi, yang mana gratifikasi sendiri diatur di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Belakangan ini Kejari Lahat sibuk dengan kegiatan seremonial yang entah apa urgensinya. Akan tetapi Kejaksaan Negeri Lahat telah lalai melaksanakan tugas dan fungsinya. Berani, Kejari yang berani. Sekali lagi, hari ini kita menuntut berdasarkan apa yang terjadi. Kasus KKN sudah naik pada tahap penyidikan. Kita meyakini ketika penyelidikan ditingkatkan ke penyidikan, berarti Kejaksaan Negeri Lahat sudah meyakini bahwa itu sudah memenuhi unsur-unsur yang memang bisa membuktikan bahwa itu ada pidana. Tetapi hari ini tidak ada kejelasan. Ada apa di negeri ini, kawan-kawan? Ketika ditanyakan bagaimana proses penyidikannya, itu rahasia katanya. Kami bukan mau tahu apa yang ditanyakan terhadap calon-calon tersangka. Yang kami tanyakan proses itu sampai di mana, bukti apa yang kurang. Jadi sekali lagi, bentar Pak. Ya bentar, kok Bapak melarang saya ngomong? Kalau mau ngomong, kemarin kami sudah 3 kali datang. Apa jawabannya? Kenapa di sini mau Bapak kayak kooperatif? Apa kayak gitu kejaksaan? Kalau selaku aparat haruslah Pak respon, jangan lihat siapa masyarakat yang datang. Semua orang harus dilayani dengan baik. Jadi itulah gambarannya. Masalah desa Bae yang cuma 217 juta dan melibatkan 1 orang oknum kepala desa, bahkan ada berani nindak. Apalagi mantan Bupati Lahat kan? Betul. Jadi nak ngejelasin yang bagian anu. Nak ngejelas ke masalah itu bobrok di dalam. Zona integritas itu tidak berlaku lagi di sini. Yang kami lihat di hari ini, zona integritas itu beralih jadi zona banalitas intelektual. Mundur Pak. Kemunduran itu sangat terasa. Wong-wong yang di dalam yang pernah menganiaya ini baik, sampai hari ini kejaksaan dah galak ngasih kejelasan cak mano. Siapa? Apa ada kejaksaan merespon tentang penganiayaan? Apa ada kejaksaan konferensi pers atau apapun itu? Tidak pernah ada kan? Korbannya masih ada. Apa nunggu korbannya mati? Baru kejaksaan baru.
menyangkut kasus KKN 2018, menyangkut kasus korupsi dana desa. Itu SOP mereka, SOP mereka cara menghadapi aksi kayak gitu. SOP-nya tutup pintu. Jadi hari ini ada orang aksi, ada orang menyampaikan aspirasi, tidak dijawab secara serius. Kita pertanyakan, mana kepala Kejaksaan Negeri Lahat? Jangan nyuruh kasih-kasihnya. Turun ke sini kepala Kejaksaan Negeri Lahat, betul? Jangan berlindung di balik. Jangan berlindung di balik ruang ber-AC yang ada di dalam ini, kawan-kawan. Bapak Kejaksaan Negeri Lahat mungkin sudah merasa nyaman tinggal di Lahat ini selama bertahun-tahun, kawan-kawan. Apa kabar daerah-daerah lain? Apa kabar Kejaksaan Negeri Lahat yang pernah memvonis kepala desa dengan korupsinya hanya 200 juta? Kenapa beda di Gunung Karto? Tapi kita tidak bisa berharap banyak. Jamin dengan konstitusi bahwa ini diamankan, bahwa terjamin penyelenggaraan ini. Jadi sekali lagi silakan untuk sampaikan apa yang perlu disampaikan. Maju lagi, Be. Bapak, ibu-ibu mau ngomong bibi-bibi. Masuk jadi. Lompat pagar. Siapa tadi yang nggak nemui? Tidak perlu basa-basi lah, kita sama-sama tahu. Berhentilah berputik, bersembunyi di balik bawahan. Berhentilah bersembunyi di balik kamera. Media yang hari ini ada, kamera yang hari ini ada, kita sama-sama punya. Tinggal siapa yang punya dana untuk mengambil. Kan cuma sebatas itu. Apalagi statement apa lagi yang bakal disampaikan oleh Kak Jari? Kak Jari bakal nyampaikan lagi ya, Pak, bahwa rombongan anak kecil itu bertikai. Sama mana, Pak? Siapa yang bisa nemu? Cuma 2 pilihan kok. Apa susahnya SP3 kan? Aneh lagian. Yang mengamankan rombongan Pol PP malah di dalam. Cak mano? Mengamankan atau diamankan ini? Aman ke Jakso. Apa yang diamankan ini? Mengamankan. Ayo, pukul. Ayo, masuk. Siapa lagi yang siap kami, ayo? Kami butuh kejelasan. Kami butuh kejelasan. Sudahlah, tidak usah diteliti. Sudahlah, jangan jalan jadi tumpang atasan. Jangan jalan jadi tumpang atasan. Jangan jalan jadi tumpang atasan. Kami cuma butuh kejelasan hari ini. Apa lagi alasan gimana mempersiapkan apa? Surat aksi sudah dilayangkan 3 hari sebelum. Aksi audiensi sama baik. Siapa yang menemui? Siapa ngecat itu? Warga di sini. Bukan staf-stafnya. Siapa saudara? Bisa tahu kasusnya seperti apa perkembangannya? Tidak kasusnya. Sekali lagi, kita sudah 3 kali sebelum aksi datang ke Kejaksaan Negeri Lahat. Dijawab tanpa kejelasan. Mereka tidak pernah memberi melalui institusi Kejaksaan Negeri Kabupaten Lahat. Kami hanya minta kejelasan, Pak. Bukan anggapan yang seperti Bapak sebarluaskan di 3 minggu yang lewat. Woi, Bapak Citra, kami menunggu jawaban dari Bapak, Pak. Sudah 3 tahun kami mengawal kasus korupsi dan nepotisme di Bupati Lahat. Dan 1 tahun lebih kami mengawal kasus korupsi dari desa Gunung Karto. Tapi sampai hari ini rapatkan barisan gagal. Rapatkan barisan.
tunjukkan bahwa kita betul-betul kita bukan dibayar. Siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara sekalian, terkait yang saudara minta, kami sudah melaksanakan, tidak masalah Pak. Kami sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh saudara. Kami sudah menindaklanjuti laporan tersebut. Kami sudah berkoordinasi dengan inspektorat dan ditemukan audit mendapat kerugian negara. Kemudian kami pun juga sudah menindaklanjuti apakah sudah direkomendasikan agar dikembalikan dan sudah dikembalikan. Jadi untuk masalah ini sudah kami sampaikan, perkara ini sudah selesai. Mana suratnya? Kasus yang mana dikembalikan? Selesainya itu Pak. Suratnya mana Pak? Kembalikan dan menghilangkan milik pidana mana? Bisa? Kami tunggu. Suratnya Pak. Dasarnya apa? Mengembalikan milik pidana apa? Kami tunggu. Apa dasarnya? Itu aja yang bisa kami sampaikan ya. Nah, Bapak ini apa sih? Pak, itu kasus Itulah apa? selalu kayak gitu Pak. Mengembalikan. Mengembalikan, udah selesai. Mana sejarah tulis? Apa dasarnya mengembalikan selesai? Mana dasarnya? Itu yang mana? Secara aturan dong ngomong. Undang-undang tindak pidana korupsi pasal 4 mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menghilangkan milik pidana. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Mana dasarnya? Assalamualaikum warahmatullahi Mana? Kalau diajak calon baik-baik, lebih pajak puluh. Terus. Lari kan dia ya, lari kan dia. Itu layak disadar. Kasus KKN tidak dijawab. Dipecat jadi rakyat, kami jadi rasul. Biar besok. Kasus KKN. Mana? Berani pula ngomong nggak selesai. Mana panggil atasan kalian di dalam? Sana tertulis. Jangan dibanci. Digaji oleh negara hanya untuk dijawab kayak gitu. Mengembalikan selesai. Kalau ada mengatakan mengembalikan kerugian keuangan negara selesai kasus, baru kami bilang. Ada tidak? Hah? Ini mana? Hari jawaban itulah. Jawab secara aturan. Setelah ini kita bisa membaca bahwa yang bakal tebar opini kita tidak puas. Bukti banyak. Siapa yang puas? Puas itu bicara aturan ditegakkan, itu baru puas. Aturan tidak ditegakkan, siapa yang puas? Jangan jadi banci saudara di dalam. Kasus korupsi kecil itu saja saudara gagap. Mana berani jawab kasus KKN tadi? Tidak sedikit pun disentil. Itu eksploitasi lahan, melibatkan pejabat-pejabat tinggi. Berani tidak menjelaskan. Sudah disuap saudara. Hah? Sudah kenyang. Maka dari itu, kalau memang hanya berdiri di balik pangkat, sini Pak. Eksploitasi lahan tidak ditindaklanjuti, apalagi kasus yang sedang berlanjut hari ini. Mana Pak Kajari? Sini jawab. Keluar. Mana? Sudahlah, jangan cuma bisa nganiaya dengan seragam. Gampang itu jawabanmu. Mana? Siapa lagi yang nanti jawab? Siapa lagi yang bersedia melindungi Kajari itu? Puas dengan jawabanmu. Jawab secara jelas. Aturan di Miring udah. Beda. Media ada. Itu. Aida. Mundur Bapak Kajari, mundur dari jabatan Anda. Rabu. Halo ibu-ibu, kepala, ibu-ibu Tahu nang ireng, jemu mau ada ngisi, mana? ditindaklanjuti. Tinggal lah. Memalukan. Memalukan. Lagi di maju. Kawan-kawan, kawan-kawan, rapatkan barisan. Sini.
Sudah. Jangan membuat anarki, unjuk rasa boleh, tapi jangan anarki tindak pidana. Jangan anarki tindak pidana, Dek. Jangan tindak pidana mumpung kamu lah di butuh kalau. Nah, kalau ada Poplium. Jangan diskriminasi. Jangan kamu tindak pidana, Ge. Mana? Gadang mana? Takut bertanggung jawab. Kasus-kasus sudah lama mangkrak. Semangat, tetap semangat. Cek. Dari mana ya? Baterai dulu. Cek. Cek gimana? Dalam motor kan sudah ya. Dalam jaket. Dia yang ngomong. Aku datang membantu selesai. Apa? Kami masih demo. Kenapa kamu larang kami demo? Kenapa larang kami demo? Kenapa hak kami? Kebebasan kami. Kami hari ini memberitahuan mati. Dilindungi undang-undang. Copot kalau berani, ayo pasang lagi, copot. Sudah menghalang copot, videokan, menghalang-halangi aspirasi. Kami hari ini resmi pemberitahuan aksi, copot kalau berani, ayo, ambil, videokan. Ini orang yang namanya Faisal. Copot, terima dulu, ambil. Apa-apaan? Tidak boleh. Apa yang ngomong tidak boleh kami menyampaikan aspirasi? Terus apa? Terus kenapa kami copot? Kenapa? Salahnya dipegang dengan ditempel. Ngapa kabar nih? Jangan mancing gini. Mancing. Ayo Pak, dia Pak. Apa yang harus dicopot? Jabatan Kajari itu yang harus dicopot. Tulisan ini. Apa susahnya? Ya selesai, tapi jabatan juga bisa ada hasil. Kalau masih Kajarinya ini. Sudah, kita mundur di sini, duduk sini. Kita tunggu di sini. Yang penting itu jangan sampai dicopotnya. Yang dicopot itu kepala kejaksaan negeri. Main kamera. Jadi Kajati Kan bakal kapan tidak menghilangkan delik pidana. Kewenangan menindaklanjuti itu ada di dalam. Itu perlindungan pula sebenarnya saja tidak tegas bahwa dia harus tahu bahwa di dalam itu menghilangkan delik pidana kan ditindak Masih di lanjut dalam. aksinya Pak. Sudah. Kalau tidak bakalan selesai, kita akan pancing ke sini. Tadi langsung koordinasi be. Kamera cepat itu. Itu ada yang dicopot yang disampaikan. Loh, ada yang sebelah sana. Di bawah gerbang. Di bawah gerbang. Baju Kan pidana itu sudah tidak berlaku. Terbukti hal ini hari ini kita tidak mendapatkan kejelasan terkait tindak pidana korupsi yang menimpa desa kita.
Maka dari itu mari kita ucapkan bela sungkawa atas meninggalnya atau matinya pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu di sana, di Laman, khususnya masyarakat Desa Gunung Kertes yang punya keridoan, yang punya keikhlasan untuk mendoakan semoga undang-undang ini bisa hidup kembali walaupun itu dianggap mustahil kayaknya. Kita berdoa dengan peramalan ala kadarnya, dengan membaca umul kitab, kemudian nanti kalau tidak berkeberatan kami minta doa sama-sama kita baca Yasin karena pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 sudah meninggalkan kita semua. Oleh karena itu mari kita kirim Fatihah, semoga pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dengan doa kita bangkit lagi, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak tahu siapa bunuhnya, kita cari. Oleh karena itu mari kita berdoa dan membaca ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa auladi wa dzurriyyati karam syamilahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian Fatihah kedua kita kirimkan kepada pembunuh pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 ini yang berada di Kejari Kabupaten Lahat ini. Semoga disadarkan cepat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Ya guys, lagi bacaan Yasin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikianlah kita berfatihah dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hal ini dapat bangkit kembali hukum yang ada di negeri ini, khususnya di Kabupaten Lahat. Hari ini kita miris, kecewa dan sangat menyedihkan. Kantor yang bebas dari tindak pidana korupsi hari ini justru kita menduga melindungi. Oleh karena itu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kita mengadu, dan ini adalah bentuk dari kekecewaan kita karena kita menganggap Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sudah mati. Pasal 4 itu sudah meninggalkan kita, sudah tidak berpihak kepada kita. Namun bukan berarti kita hentikan perjuangan kita. Apapun resikonya, kita harus perjuangkan. Karena ini pejuang-pejuang terdahulu telah bersusah payah untuk mengatur tegaknya hukum di negeri ini. Maka dari itu, siapapun yang zalim, kata Rasulullah, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Kalau kita berdiam diri, bahkan kita menyerupai mereka yang korupsi, berarti kita dari golongan itu. Maka dari itu kita berani sampaikan bahwa siapa yang diam terkait tindakan pidana korupsi, kita mengutuk mereka berarti segolongan. Sepakat? Berarti mereka sepaham dan dari golongan yang sama, dari golongan yang satu. Oleh karena itu kita berhak melawan. Kita masyarakat tidak boleh berdiam diri karena sudah diatur di undang-undang terkait tentang peran serta kita selaku masyarakat untuk mengawal negeri ini. Inilah yang diinginkan pejuang-pejuang kita, bahwa anak-anak negara, pemuda
mau berpikir untuk kemaslahatan negara ini, bukan semata-mata mempertebalkan dom pribadi mereka. Betul? Kita tidak ada niatan lain. Niatan kita hanya untuk menghidupkan kembali undang-undang yang ada di negeri ini, salah satunya terkait tindak pidana korupsi. Yang ada hari ini kita justru menganggap ini tidak berlaku. Kalah hanya karena kesepakatan-kesepakatan yang menganggap kami tidak paham tentang hal itu. Oleh karena itu, sekali lagi kita patihakan. Semoga pasal 4 ayat 30 pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 ini hidup kembali. Allahu Akbar, takbir. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita istighfar 3 kali, barangkali kita pun kehilapan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Allahumma hadi qaumina fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Allah, beri petunjuk kepada kami semua ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah yang benar itu benar ya Allah, dan tunjukkan kepada kami yang salah itu salah ya Allah. Hanya Engkau maha segala-galanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya kita serahkan kepada yang mau menjelaskan. Silakan. Biar ini Udah Pak, udah dijabar tuh, udah ditinggal, dia udah bisa jawab. Kami udah punya kertas tulisan, karena lah terlalu sering. mana kejarinya? Ya, kami butuh jawaban dari Kejarinya. Jari. Biar dari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab soalnya dulu. Saudara sekalian, tadi kan sudah saya jelaskan bahwasanya untuk yang 200 juta sekian itu sudah dikembalikan oleh pihak Kades Mojokerto dan sudah diproses dan bukti skornya ada. Jadi itu tinggal bagaimana nanti pihak pemerintah daerah melakukan tersebut. Hal ini kami lakukan kalau sesuai dengan MOU 3 lembaga tersebut. Itu yang bisa saya sampaikan. Kami boleh ngejawab? Atau kami cukup berduka ya hari ini? Di pasal 4 Undang-Undang 31 jadi gini, aturan yang kami pahami, aturan MOU nomor berapa tahun berapa? Nomor berapa tahun berapa? Harus jelas MOU 3 lembaga itu yang mana? Jangan membuat dari masyarakat. Jadi begini aja, nomor berapa tahun berapa? Wajar kok saya lupa. Nggak wajar, Bapak itu orang, Bapak itu lari itu Pak. Bapak itu pangkat itu bagus Bapak, itu nggak wajar lupa. Kalau kami lupa wajar. Malu Bapak sama pangkat ya, nggak layak Bapak itu. Coba, apa biasanya? Nanti saya buka dulu. Ya Allah. Ya Allah. Jadi Ya, oke, kasih kesempatan. Jadi begini Pak Kusno, mungkin ada audiens tertentu, ada waktu yang seperti ini, mungkin berapa betul, orang. Pak. Sabar dulu. Kajarinya mana? Sabar dulu kan dia ngomong wah. Mungkin nanti ada audiens tertentu, waktunya ibu-ibu mau mungkin siapkan secara tertulis atau apa-apanya, ya sampai nanti dijawab oleh Bapak atau audiens. Di audiens tentukan audiensnya apa kira-kira. Terus bahan-bahan apa yang ditampilkan di bawah Bapak bisa dilanjutkan pada Kami inginnya menurut media nanti berkirim surat ini aja. Ada deh. Kali bersurat Pak. Kami sebelum aksi sudah 3 kali datang ke Adam saja. Nanti dulu Pak, saya jelaskan dulu. 3
3 kali datang ke berbagai menanyakan tindak lanjut tentang dana desa Gunung Karto yang sudah ditemukan sebagai kerugian keuangan negara 217 juta. Jawabannya selalu mengatasnamakan MOU. Kan saya pertanyakan, MOU itu dari nomor berapa dan tahun berapa? Yang saya pahami, MOU itu turunan dari 3 lembaga yang ada di nasional, mulai dari Kementerian Dalam Negeri, mulai dari KPK, mulai dari Kepolisian Republik Indonesia. Tidak mengatakan kerugian keuangan negara dikembalikan menghilangkan pidana. MOU itu di bawah undang-undang. Tidak bisa Bapak mengatasnamakan sudah mengembalikan menghilangkan pidana. Yang harus dipahami hari ini bahwa kami hari ini bersikap keras bukan tanpa dasar. Karena sekali lagi, ketika Bapak mampu menjelaskan bahwa mengembalikan dianggap selesai dan Bapak mampu bertanggung jawab atas kesehatan itu berdasarkan aturan. Benar Bapak, negara ini negara hukum. Saya tidak perlu lagi menjelaskan Bapak lebih paham dan lebih susah. Sekali lagi, tolong Pak dijawab dengan aturan. Malu kami Pak. Kami merasa aneh, kok Bapak ditanyakan nomor berapa, Bapak bilang lupa. Belum Pak, Saya- itu baru 1 Dulu, menit, Pak. Pak. Tapi Baru jauh, 1 Pak. menit, Pak. Waktunya sudah lewat. Sampai jam 6. Mana Tadi dulu Pak, jawab dulu. Sudah jawab dulu. Gimana itu? Soal alasan Bapak tidak menindaklanjuti itu apa? Tadi teman-teman demo di Kejati jelas dan tegas. Kasih Tempo menjelaskan bahwa mengembalikan kerugian keuangan negara tidak menghilangkan delik pidana. Enggak, karena jadi masalah masker dulu. Agak regang-regang dikit. Jangan terlalu rapat. Jangan dia tidak bertanggung jawab atas putusan yang blunder. Kalau dua Apa? Mana ada ya Allah sepihak. Ini yang dinamakan negara hukum. Apa akan seluruhnya sepihak? Baju loreng-loreng sepihak, Pak. Agak berbulan dulu, jangan terlalu Iya, makanya apa ada sepihak? Rob, hiraukan lagi kan itu tujuannya. Jadi Itu tujuannya kan? buatlah waktu ketemu dengan Pak, supaya Allah jam berapa? saya memediasi Mak, oke, aku supaya sepakati. layanan dari pihak kejaksaan Oke, saya sepakati. ini. Tapi sepakati juga bahwa Bapak Kejari bisa dijamin bisa menembus. Ya, Bisa dah? Ada nggak jaminannya? dah. Ada nggak jaminannya? Kami bakal bersurat sesuai dengan apa yang Ibu dituliskan tadi. bersurat langsung ke kejaksaan, adakan audien, bawa hal yang diperlukan, hal-hal yang dituntut, silakan. Kalau ternyata tidak ditemukan bagaimana, Pak? Ibu komitmen dengan pihak kejaksaan. Nah, coba Bapak panggil kejaksaannya komitmen kan? Siapa yang bisa panggil? Siapa yang bisa kejaksaannya. Kejaksaan. Udah ya? kejaksaan? Oh, Komitmen. maaf, saya diperintahkan supaya apa yang disampaikan di sana sudah disampaikan, sudah selesai, kita sudah sama-sama. Sudah begitu, situasi masih pandemi. Iya, benar. Udah, Aku butuh oke. komitmennya juga. Ibu tinggal sampaikan. Ya, benar. Aku mau sampaikan dewek. Iya, apa? Ya, mana yang perwakilannya tadi? Mana? Mana kasih jalan ini kan sampaikan kasih jalan. Yang lainnya bisa membubarkan diri ya. Udah lah, Ayo, Pak. situasi Kalau masih pandemi. kita nyetak KTP baru kita ngomong masuk. Jangan sampai gara-gara ini Iya, benar. Udah, Pak. Aku butuh paham, dikasih tahu mana. paham ya Bu ya. Jangan Ya, rapatkan dulu barisan. Cek. Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi, hati-hati ada banyak panggilan. Rapatkan barisan. Cek. Tidak mendukung doang. Masa kita tolong dari di sini. Biar tahu mana masa kita, mana yang memang ini wilayah kantor. kejaksaan. Wilayah kejaksaan Jadi gini, tadi sudah bersurat yang bahwa jelas. kita Udah, Lid. ada untungnya. Tunggu dulu itu. Harus ada lah komitmennya. Kalau bapak ini tidak bisa megang komitmennya, ya cak mano, apa gunanya? Buat apa ada negara hukum? Ya, Mana Pak? jelas berdasarkan undang-undang. Nggak ada suka tidak suka undang-undang. 15 menit lagi suka Jadi hari tidak ini suka sekali membayar. lagi apa yang terjadi tetap bahwa kewenangan dalam tindak pidana korupsi kita masih berharap bahwa penegak hukum itu melek dan sadar. Hari ini argumentasi pemberhentian dari ditemukannya kerugian keuangan negara jelas dan secara gamblang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana bisa institusi negara yang dibiayai oleh uang rakyat dengan mudahnya menyampaikan lupa apa dasar aturannya? Sekali lagi, ini menjadi catatan dan poin besar kita
bahwa wajar banyak korupsi di luar sana, tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Sekali lagi, ini bentuk kekecewaan kita. Mudah-mudahan publik bisa melek. Mudah-mudahan korupsi ini memang menjadi perhatian khusus. Karena jelas dan tegas, kawan-kawan kita yang hari ini aksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Kasipenkum menyatakan mengembalikan kerugian keuangan negara tidak bisa menghilangkan delik pidana. Tinggal bagaimana kewenangan itu hari ini ada di Kajari. Hari ini Kajari saja sudah kayak apa? Kayak orang lagi sakit ngumpet di dalam ruang yang ber-AC. Sekali lagi, kami tidak anti dengan argumentasi ketika itu bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kami akan terus aksi dan bergerak dan bersuara ketika argumentasi itu hanya mengatasnamakan aturan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kami tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum ada kejelasan dan ketegasan dari pihak Kejaksaan Negeri Lahat kapan menerima audiensi.